Coba deh ingat-ingat, tahun 2010 hanya dengan uang Rp1.000 aja, kita udah bisa beli mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian di tahun 2020, harga mie instan sebungkus Rp2.000 sampai Rp3.000. Kenaikan harganya mencapai 2 sampai 3 kali lipat. Padahal barangnya masih sama. Kok bisa ya? Nah, inilah yang namanya inflasi. Harga barang terus naik, sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya kita nabung dengan bunga 2% per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya hingga 4%. Jadi uang kita malah kepotong 2%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih hanya mengandalkan tabungan saja, maka inflasi akan jadi masalah besar. Pendapatan yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, tabungan kita nggak bakal bisa menutupi dampak inflasi. Jadi, nggak bakal cukup dong buat beli mobil canggih, keliling dunia, ataupun punya rumah mewah. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, menyimpan emas, menanam saham, termasuk yang cukup menguntungkan, yaitu investasi properti. Tidak seperti investasi pasar modal, emas, dan investasi lainnya. Investasi properti memiliki keuntungan yang relatif lebih stabil. Ditambah lagi, seiring berkembangnya wilayah di lingkungan, harga properti kita pun akan ikut naik. Selain itu, dari segi resiko, investasi properti bisa dibilang investasi yang paling kecil resikonya. Hampir tidak pernah ada yang namanya penurunan harga properti, khususnya tanah kafling. Di samping kapital gainnya yang terus meningkat tiap tahunnya, investasi properti juga memiliki keuntungan lainnya loh, yaitu passive income. Seperti penghasilan dari perkebunan, biaya sewa kontrakan, biaya sewa apartemen, hingga biaya sewa ruko. Jadi, dengan berinvestasi properti, kamu akan punya aset yang nilainya akan terus meningkat. Bayangin deh, kalau misalnya kamu punya aset properti senilai 100 juta aja di tahun ini, dengan kenaikan capital gain mencapai 10% per tahun, dalam 10 tahun kamu udah dapat cuan banyak banget kan? Dengan begitu, punya mobil canggih, punya rumah mewah, hingga keliling dunia nggak akan cuma menjadi mimpi. Jadi, yuk mulai investasi properti dari sekarang.